Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kali ini kita kembali berbincang masalah belajar membaca Al-Quran yang alhamdulillah hari ini sudah ada peraturan pemerintah melalui Kepdirjen nomor 91 tahun 2020 di mana mengatur tentang kelembagaan pembelajaran Al-Quran. Kami selaku guru mengaji sebenarnya menganggap baik tentang Kepdirjen ini menggambarkan perjalanan yang mesti ditempuh oleh seorang anak-anak muslim. Jadi di usia 3-4 tahun itu masuk mengaji, lembaganya namanya PAUD Quran, itu lembaga pertamanya. Yang kedua TK Quran, yang ketiga TPQ, yang keempat TQA, yang kelima Rumah Tahfiz, yang keenam pesantren takhasus Quran. Jadi 3-4 tahun tuh masuk PAUD Quran, umur 5 atau 6 itu masuk TK Quran. Usianya sama dengan TK biasa, TK formal, cuma ini TK informal. Kemudian setelah TK masuk ke TPQ atau dulu mungkin TPA. Di lembaga inilah atau di TPQ inilah yang lazim didengar kalau nak mengaji itu anak TPQ, anak TPA. Ya, dengan terbitnya Kepdirjen tahun nomor 91 tahun 2020 yang umurnya sudah lebih dari setahun usia Kepdirjen itu, tapi ya tidak semua juga atau belum semua guru-guru mengaji melaksanakan hal demikian. Ya karena mungkin memang perlu sosialisasi atau tahap pengenalan dulu. Kemudian selesai dari TPQ itu ada 3 level TPQ-nya, level A, level B, level C. Masuk nanti ke lembaga namanya TQA atau Ta'limul Quran lil Aulad. Kemudian ada Rumah Tahfiz. Rumah Tahfiz ini adalah ya tempat menghafal Quran, tapi di situ difokuskan hanya menghafal saja. Kalaulah TPQ ini TPQ ini tidak mengikatkan umur, bisa usia dewasa, bisa usia anak-anak, apalagi bahkan balita. Ada namanya Rutaba, Rumah Tahfiz Balita untuk anak kecil, tapi tentu metodenya berbeda. Kalau bagi anak TPQ ke atas itu mungkin sudah bisa menghafal sendiri. Nanti tentu di mana salahnya mudirnya atau gurunya tentu akan membimbingnya. Tapi kalau balita, anak kecil yang Rumah Tahfiz itu mungkin gurunya ekstra kerja keras, pakai metode lazim itu namanya talqin. Kita bacakan lalu diikuti oleh anak tersebut. Itu Rumah Tahfiz. Ini sudah 5 saya sebutkan. Yang keenamnya pesantren takhasus Quran. Semuanya ada di emisnya. Jadi pengisian datanya ada di emis. Di pemerintah melalui Kemenak sudah menyiapkan. Tinggal bagi kita guru-guru mengaji untuk mengikuti dan menjalankannya di tempat kita mengabdi, tempat kita masing-masing. Kalau pesantren takhasus itu contohnya begini, siswa-siswi sekolah umum, ya sekolah di mana saja, mau sekolah umum, SMP, SMA, nanti dia tinggalnya di rumah ustadz. Di rumah ustadz selama 24 jam minus waktu sekolah. Nah, kalau hari Minggu ya full, berarti 24 jam di rumah ustadz. Menghafal Quran di rumah ustadz atau dalam satu asrama yang dipimpin oleh seorang guru atau ustadz. Tapi tidak dalam bentuk asrama pesantren.
Kalau pesantren itu asramanya 24 jam minus waktu sekolahnya ya di pesantren itu. Tapi kalau rumah tahfiz pesantren takhasus Quran itu maknanya sekolahnya boleh di mana saja, sekolah umum ya, tapi nanti tinggalnya di asrama. Tapi sekolahnya ya dia keluar, tidak di asrama lagi. Kadang juga ada juga yang membuat camp-camp Quran itu lebih kurang, itu menurut saya lebih cocok kepada pesantren takhasus Quran. Itu ya, saya pribadi menyambut baik pencanangan lembaga-lembaga, 6 lembaga di bawah LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, PAUD Quran, TK Quran, TPQ, TKA, Rumah Tahfiz Pesantren Takhasus. Mudah-mudahan kita guru ngaji semuanya bisa mengaplikasikannya. Nanti kita bisa koordinasi bertanya secara resminya ke Kementerian Agama, mulai dari KUA ke Kemenaknya, ini tidak salahnya di bagian Pakis, sampai juga kita bisa mengakses di internet apa itu TPQ, bagaimana sebaiknya, bagaimana kurikulumnya. Itu semua lembaga itu ada kurikulumnya, ada targetnya dan lain sebagainya. Mungkin kali ini kita cukupkan pembahasan Kemdirjen itu. Yang jelas kita berusaha untuk menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.